warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya ingin bincang-bincang enggak ya, komentar. Kalau berbincang-bincang itu biasanya ada lawan bicara. Tapi kali ini saya ingin mengunggah sebuah komentar saya kan hanya bercerita sedikit tentang komentar-komentar di beberapa media sosial di daerah saya. Eh, ini saya unggah untuk mengungkap ya. Jadi ada pertanyaan dari salah satu santri saya, murid saya di salah satu organisasi. Dia kebetulan mengikuti salah satu sosial media saya, kemudian melihat ada seseorang yang sering dipanggil Kiai atau Pak Kiai ya. Pada dasarnya Pak Kiai, cuman untuk mempersingkat mungkin agar lebih dekat orang-orang yang memanggil dengan Pak Kiai. Kemudian eh, akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena karena beliau sering sekali menanggapi tentang beberapa kasus investasi-investasi yang baik itu berbau koperasi dengan background koperasi, background investasi aset digital dan forex misalnya. Banyak sekali yang kemudian diungkapkan beliau di media sosialnya. Saya juga pernah beberapa kali menanggapinya, sehingga salah satu murid saya bertanya pada saya, mengingat beliau yang bersangkutan juga salah satu siswa yang aktif di organisasi pendidikan yang juga dekat dengan kepolisian, sehingga dia merasa ini ada yang tidak pas menurut sudut pandang mereka sebagai peserta didik dan juga orang yang aktif dan merasa dekat dengan aparatur kepolisian. Nah, jadi eh, dia bertanya seperti ini, Pak, kenapa Pak Kiai itu sering sekali mengungkit-ungkit tentang investasi dengan kedok koperasi N misalnya, atau dengan investasi bodong dengan inisial B misalnya. Kemudian bla 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 lain sebagainya, kemudian ada nada-nada yang agak keras, menekan dan lain sebagainya. Jadi ini dipertanyakan, apakah pantas atau kenapa seorang kiai harus ikut campur dengan urusan negara atau berkaitan dengan hukum? Eh, saya waktu itu agak sedikit bingung menjawabnya, karena eh, kita harus memikirkan dengan baik bahwa pertanyaan ini muncul dari generasi penerus berikutnya, bukan dari kita. Dialah yang akan mengisi eh, masa depan kita ya, 5-10 tahun yang akan datang. Bolehkah kita akan menjawab seenak hati kita dengan emosional dan lain sebagainya? Saya rasa itu tidak tepat. Kemudian saya tanyakan, apa yang kamu ketahui tentang hukum? Dia bilang, saya tahu banyak tentang hukum karena saya dekat, saya mengikuti kegiatan yang langsung dibina oleh salah satu pihak kepolisian. Kemudian saya tanya, apa yang kamu ketahui tentang investasi? Dia bilang, investasi itu kalau dari yang saya lihat di internet, itu sebuah penanaman modal, penanaman uang yang kemudian akan berkembang. Oke, kemudian saya tanya, apa yang kamu ketahui tentang uh, kiai atau ustadz? Dia bilang, mereka adalah tokoh agama yang bertugas meluruskan ajaran agama. Nah, apa yang mau kamu ketahui? Yang dia ingin tahu adalah kenapa seorang kiai harus ikut campur di bidang hukum. Akhirnya saya bercerita dan memberikan alibi menurut saya, hanya menurut saya saja. Semoga ini tidak menjadi salah paham, apalagi menjadi fitnah ke salah satu pihak. Eh, saya ingin beralibi dengan ya, dengan tiga ingin berkomentar dengan tiga step ya. Yang pertama tentang kepolisian, yang kedua tentang investasi, yang ketiga tentang kiai atau tokoh agama. Mau itu kiai, mau itu ustadz, pastor dan lain sebagainya, terserah. Pokoknya pada kali ini saya hanya menjelaskan, hanya berkomentar sesuai dengan apa yang saya ketahui. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian itu adalah penegak hukum yang mengayomi melindungi masyarakat.
ya, itu positifnya. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh kepolisian, berarti itu adalah oknum. Jadi hanya oknumnya. Silakan garis bawahi jika ada penyalahgunaan tanggung jawab dan lain-lain, itu hanya terjadi oleh oknum polisi, bukan kepolisiannya. Oke. Kemudian investasi. Investasi itu banyak, mau properti, mau penanaman modal, karena kita punya pasar saham dan itu dibimbing oleh IDX. Nah, akhir-akhir ini sudah muncul yang adalah aset digital berupa untuk di Indonesia sendiri baru 3 yang dilegalkan, ya. Yang dilegalkan itu baru forex, kemudian ada gold, kemudian ada oil. Yang keempat kalau tidak salah gabungan dari ketiganya. Itu ada 4 produk itu. Selain itu di Indonesia malah masih ilegal, tapi di luar negeri itu sudah legal. Kemudian ada kita sering sekali dengar yang namanya Bitcoin, ya. Bitcoin, kemudian ada aset-aset digital lainnya. Nah, sementara ini di Indonesia setahu saya belum legal. Tapi kenapa banyak yang menggunakan yang lari ke investasi aset digital? Karena menguntungkan, sangat menguntungkan sekali, ya. Di situ sangat menguntungkan sekali. Jadi di sanalah kenapa orang-orang banyak menanam modalnya di sana. Tapi perlu diingat bahwa sebelum pendaftaran di situ sudah dinyatakan bahwa kita siap menanggung resikonya. Nah, lalu kenapa ketika terjadi masalah-masalah seperti yang akhir-akhir itu muncul bahwa oh itu investasi bodong dan lain sebagainya, pahami ciri khasnya, ya, pahami dengan baik apakah ini investasi atau hanya permainan oknum. Sekali lagi oknum, bukan investor. Investor itu baik-baik. Tidak percaya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata kita, Menteri BUMN kita, Erick Thohir adalah investor-investor besar. Jangan salah, jangan disalahkan investornya, tapi oknumnya. Sama dengan tadi, jangan salahkan kepolisiannya, tapi oknumnya. Itu bahasa yang paling sering kita gunakan, ya. Berikutnya adalah kiai atau ustadz. Kiai atau ustadz itu pengayom agama, memberi solusi untuk masyarakat, ya, memberikan ketentraman, ketenangan bagi masyarakat dengan ajaran-ajaran agamanya. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan mereka datang ke kiai, ke ustadz, ke pendeta, pastor, biksu misalnya. Nggak ada yang salah, menurut saya tidak ada yang salah, karena mereka ingin ketenangan hati. Nah, ketika ditanyakan kenapa tidak lari ke polisi, malah larinya ke tokoh agama, apa yang salah? Nah, ada beberapa kemungkinan yang mungkin membuat masyarakat lebih nyaman pergi ke tokoh agama ketimbang ke kepolisian. Yang pertama, mungkin ribet, ya, atau mungkin ada pengalaman negatif seseorang ketika mereka berurusan dengan kepolisian. Nah, yang kedua, mungkin ada oknum yang sedang berkuasa di kepolisian tersebut. Itu alibi saya. Ya, kenapa seperti itu? Kalau tidak, mereka akan dengan sukarela melaporkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada unsur tidak percaya terhadap salah satu pihaknya. Saya tidak tahu apakah dia tidak dipercaya kepolisian karena banyak masalah atau memang masyarakat ini sudah tidak percaya karena ada oknum misalnya seperti yang saya bilang tadi. Sekali lagi kepolisian tidak salah, namun ada oknum mungkin di dalamnya. Nah, sehingga mereka mencari kenyamanan perlindungan ke tokoh agama. Nah, dari eh, kondisi ini itu sangat mungkin sekali masyarakat lebih nyaman pergi ke tokoh masyarakat, tokoh agama, bercerita, menceritakan semua unek-uneknya, meminta perlindungan dan lain sebagainya. Dan sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengabdiannya, sebagai tuntutannya, karena itu memang tuntutan mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan salah, walaupun negara tidak membayar mereka, tidak menggaji mereka, mereka punya hak karena mereka punya kewajiban untuk mengayomi masyarakatnya, ya. Jangan dikira hanya mereka yang punya titel, yang punya kekuasaan saja, yang punya kewajiban untuk melindungi masyarakat. Tidak, mereka itu diagung-agungkan itu karena faktor tanggung jawabnya. Tanpa digaji mereka punya rasa tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya, umatnya, ya. Jadi ambil positifnya saja. Kalau kita ngomongin oknum, kenapa di berita-berita banyak sekali ustadz yang
melakukan seperti ini dan seperti itu. Kalau itu kita bahas, itu nggak selesai. Karena ada yang pernah tanya, Pak, kenapa kalau guru atau seorang ustadz atau tokoh agama melakukan tindakan asusila atau tindakan pelanggaran lainnya, disebutkan si A, inisial A ada berprofesi sebagai guru misalnya, melakukan seperti ini dan sebagainya. Ketika aparat negara, dia langsung sebutkan di dalam berita itu oknum. Kenapa tidak bisa dikatakan eh, si A ini dengan inisial ini berprofesi sebagai eh, polisi misalnya dengan pangkat apa misalnya, tidak pernah seperti itu juga pernah ditanyakan salah satu murid saya pada saya, dan ternyata eh, pola pikir ini yang kita harus rubah. Ya, kalau menurut saya itu yang harus dirubah, karena ketika kita memiliki pola pikir yang negatif, ini rusak sekali, ini berat sekali, ini akan merubah mindset kita. Kita tidak boleh berpikiran negatif. Kita beragama, ayo kita beragama, kita bersihkan pikiran kita, hati kita untuk memandang positif pada mereka semuanya. Kesimpulannya seperti ini, saudara semuanya, bahwa hidup ini punya dua hal yang bertolak belakang, karena kita juga dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan surga. Tapi bagi kita yang tidak mampu mengikuti ajarannya, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu kita sebagai manusia juga harus ingat bahwa ada tangan kanan dan ada tangan kiri, ada orang baik dan ada orang buruk. Saya tidak mengatakan buruk, tapi maksudnya kurang baik, ya. Karena saya yakin seburuk-buruknya kita punya hati kecil yang akan menyatakan kebenaran. Masalahnya tinggal bagaimana, apakah dia mampu membawa kebenaran di hati kecilnya itu kepada tindakannya, atau hanya akan diniatkan dan hanya niat dan niat, ya. Mungkin sedikit video dari saya, komentar saya tentang beberapa pertanyaan yang kemudian muncul ditanyakan, kenapa masyarakat lebih nyaman pergi ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama untuk menyelesaikan masalahnya ketimbang ke aparat penegak hukum, yang seharusnya masalah itu memang harusnya diselesaikan penegak hukum. Sekali lagi, mari kita berpikir positif. Mungkin memang ada oknum yang bermain di dalamnya atau tidak, itu tidak penting. Ketika kita memikirkan hal negatif, maka mindset kita akan diarahkan ke hal-hal negatif. Jadi mari kita rubah mindsetnya. Apabila memang keadilan itu ada, maka Allah pasti tunjukkan keadilan itu. Jika tidak ada keadilan menurut saudaraku semuanya, ingatlah Allah Maha Adil. Pasti akan dikembalikan keadilan itu kepada saudaraku semuanya. Kalau tidak di dunia, akan dibalas oleh Allah di akhirat. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.